Nah, sekarang kita akan mengerjakan contoh soal persamaan dasar akuntansi. Soal yang Miss akan bahas itu adalah dari halaman buku paket kita halaman 36 sampai 37. Ya, silakan anak-anak buka buku paketnya halaman 36 sampai 37. Ini adalah kolom persamaan dasar akuntansi. Kolomnya terdiri dari kolom tanggal, kolom harta. Kolom harta ini dibuka kolomnya tergantung dari soalnya ya. Miss sudah baca soalnya, jadi kita perlu buka 5 kolom. Kemudian kolom utang, kemudian kolom modal, yang terakhir adalah kolom keterangan. Khusus untuk kolom keterangan ini hanya diisi kalau ada transaksi yang masuk ke modal. Kalau ada yang mempengaruhi modal, baru ini kita isi. Kalau tidak, tidak perlu. Ya. Oke, langkah pertama. Nyonya Santi mendirikan usaha catering makanan khusus untuk pernikahan. Tanggal 3 Juni. Ya, kita buat dulu judulnya atau kepalanya. Yang pertama adalah nama tokonya. Karena tidak ada nama tokonya, makanya di sini kita buat Sinta Catering. Nama toko terlebih dahulu Sinta Catering. Kemudian persamaan akuntansi. Kemudian periode di buku kita ini Juni 2015, maka akhir bulan kita catat 30 Juni 2015 ya. Kemudian ini bulan, kemudian tahun. Nah, kita lihat yang pertama tanggal 3. Tanggal 3, Nyonya Sinta mendirikan usaha catering makanan. Ia punya jumlah 150 juta sebagai modal. Maka kita buka yang pertama kas. Ya. Ketika ada uang masuk atau keluar itu berhubungan dengan kas. Nah, Nyonya Sinta menyetorkan uang sebesar 150 juta rupiah. Maka kita tulis di sini 150 juta rupiah, bertambah uangnya di kolom kas 150 juta rupiah. Ini sebagai modal, maka bertambah juga modal 150.000 juta rupiah. Apa keterangannya? Seperti Miss bilang, kolom keterangan ini diisi kalau modal itu terisi, maka ini adalah modal awal. Oke, 150 juta rupiah ya. Ini tadi. Oke, 150 juta rupiah. Jadi, dalam mengerjakan persamaan akuntansi, ada prinsip harus seimbang. Harta dengan utang dan modal ya, seperti Miss jelaskan di video pertama. Sekarang lanjut soal yang kedua, tanggal 4. Tanggal 4 Juni, Nyonya Sinta membeli peralatan catering berupa 5 unit kompor, 10 buah wajan, 10 buah panci, 17.500.000 secara tunai ya. Membeli peralatan, maka tambah di sini di kolom harta itu peralatan. Nah, peralatan bertambah sebesar 17.500.000. 17.500.000 rupiah. Ya, kolom peralatan. Nah, kalau dari soal yang kita baca tanggal 4 Juni dia beli tunai, maka diambil dari kas. Ketika ada akun yang berkurang, maka kita buat tanda kurung. Ini berkurang sebesar 17.500.000 rupiah. Ya. Jadi tanggal 4 Juni Sinta membeli peralatan, bertambah 17.500.000 rupiah peralatannya. Ya. Kemudian dia membeli tunai, maka berkurang kasnya 17.500.000 rupiah. Ya. Jadi dalam prinsip persamaan akuntansi ada yang bertambah, ada yang berkurang. Nah, setelah dua transaksi awal, kita jumlahkan saldonya. Ya, 150 juta rupiah dikurang 17.500.000 rupiah ya. Ini dikurang.
Rp132.500.000. Kemudian ini diturunkan. Ini kosong ya. Ini juga nggak ada. Ini juga diturunkan saldonya ya. Jadi kalau saldo itu diturunkan semuanya. Kalau saldo diturunkan semuanya. Nah, kita lihat setelah 2 transaksi kita kerjakan. Masih sama nggak jumlah kiri dan kanan? Kelompok aktiva 150 juta ya, ini ditambahkan. Kemudian kelompok pasiva 150 juta rupiah. Jadi balance. Selanjutnya tanggal 5. Tanggal 5, Nyonya Sinta memberi perlengkapan berupa tabung gas beserta isi banyak 5 buah seharga 2 juta ya. Tabung gas itu merupakan harta yang sekali pakai ya, habis dipakai. Maka dia termasuk kolom perlengkapan. Kita tambah di sini perlengkapan ya. Nah, tanggal 5 dia membeli secara tunai, berarti bertambah perlengkapan 2 juta. Kemudian berkurang uangnya 2 juta karena dibeli tunai. Nah, sudah. Setiap kali transaksi itu kita hitung saldonya. Kecuali yang pertama tadi ini kan 2 transaksi, ya. Maka diturunkan semua, cari saldonya. Ya, ini dikurang ya. Kalau tanda kurung itu artinya dikurang. Rp130.500.000. Kemudian ini diturunkan. Ini diturunkan. Ini kosong. Ini diturunkan. Oke, lanjut soal berikutnya. Soal nomor tanggal 10. Tanggal 10, Nyonya Sinta meminjam uang ke Bank ABC sebagai modal tambahan sebesar 5 juta rupiah, ya. Berarti uang itu masuk ke kas karena dia dapat pinjaman, ya, sebesar 5 juta rupiah. Silakan dimasukkan 5 juta rupiah. Nah, uang ini berupa apa? Berupa utang sebesar 5 juta rupiah. Nah, kemudian cari lagi saldonya. Dan ditambahkan. Setelah ditambahkan, diturunkan lagi semua. Jadi setiap saldo itu namanya juga saldo. Jadi diturunkan saldo dari setiap akun. Oke, kemudian lanjut tanggal 12 ya, di penguatan konsep kegiatan siswa. Nyonya Sinta membeli 1 unit mobil box untuk mengangkut makanan sebesar 120 juta rupiah ya. Maka mobil box bertambah sebesar 120 juta rupiah. Kemudian dibeli, maka uang kita berkurang 120 juta. Usahakan sejajar ya, puluhan, ratusan sejajar. Kemudian hitung lagi saldonya. Dikurang 120 juta, berarti tinggal
15.500.000 rupiah. Ini 17.500.000. Semua diturunkan ya. Intinya setiap saldonya satu-satu diturunkan. Saldo terakhir pada tanggal tersebut. Kemudian tanggal 16 Juni, halaman 37. Nyonya Sinta memperoleh pendapatan sebesar Rp25.600.000. Nah, dia dapat uang ketika ada catering masuk, dia mendapatkan uang sebesar Rp25.600.000. Maka itu masuk ke kas Rp25.600.000. Nah, ini masuk ke mana? Kalau gini aja kita satu isi kan tidak balance. Dia masuk ke modal. Tambah kas, tambah modal. Seperti konsep yang Miss bilang, harta itu harus sama dengan modal. Atau harta sama dengan utang tambah modal. Maka pendapatan jasa tadi masuk ke kas dan masuk juga ke modal Rp25.600.000. Kolom modal yang terisi itu harus dibuat keterangannya. Ini adalah pendapatan jasa dari catering. Oke, dihitung lagi saldonya. Setelah dihitung saldo, selanjutnya tanggal 17. Membayar tagihan listrik sebesar Rp1.200.000. Maka diambil dari kas membayar tagihan listrik. Berapa berkurang? Diambil Rp4.250.000. Rp4.250.000. Kasnya berkurang, modal juga berkurang sebesar Rp4.250.000. Ini untuk bayar apa? Beban listrik dan air. Hitung lagi saldonya. Tanggal 19, seorang pelanggan berjanji akan membayar tagihan sebesar Rp4.250.000 pada 29 Juni. Berarti uang ini belum kita terima. Ya, akan dibayar, berarti ini masuk ke kolom piutang, belum dia bayar ya. Maka piutang kita bertambah sebesar tanggal 19 yaitu sebesar Rp4.250.000. Nah, ini adalah masuk ke modal juga. Rp4.250.000. Ini termasuk pendapatan jasa, tapi belum dibayar. Bedanya dengan yang tanggal 16, ini pendapatan jasa langsung dibayar. Ini tanggal 19 pendapatan jasa tapi belum dibayar ya. Dia nanti bayarnya katanya tanggal 29. Jadi itu termasuk ke piutang. Hitung lagi saldonya berapa. Tanggal 25 bayar utang ke bank ya. Berarti kita bayar uang, bayarnya pakai kas. Kas kita berkurang. Kalau berkurang dibuat di tanda berapa yang dia bayar tanggal 25 itu adalah Rp1.500.000. Maka uang kita berkurang, kas, utang kita juga sudah berkurang Rp1.500.000. Ya, kita bayar. Nah, hitung lagi saldonya.